Selamat datang kembali di channel YouTube Go Coding. Pada video kali ini kita masih membahas tentang query MySQL dan kali ini kita akan membahas tentang cross join. Nah, apa yang dimaksud dengan cross join? Nah, cross join itu adalah kata kunci atau klausa yang berfungsi untuk memanggil data dari dua buah tabel, di mana data dari kedua buah tabel tersebut ditampilkan secara keseluruhan tanpa memperhatikan apakah ada data yang sama atau tidak. Jadi tabel yang pertama dan tabel yang kedua semuanya ditampilkan datanya. Tidak perlu diatur dengan adanya persamaan data antara tabel yang pertama dengan tabel yang kedua. Nah, jadi seperti itu. Nah, formatnya adalah seperti ini ya. Select nama atau menggunakan select all from nama tabel 1 cross join tabel 2. Nah, hasilnya ini akan menampilkan seluruh data pada tabel 1 digabung dengan seluruh data pada tabel yang kedua. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja praktek di query MySQL-nya atau di PHP MyAdmin-nya. Sebelum kita lanjut, silakan klik tombol subscribe dan juga tanda lonceng agar teman-teman mendapatkan update video dari kami. Dan juga jangan lupa like dan share video-video dari kami. Ya, langsung saja kita praktek bagaimana menggunakan query cross join. Nah, kita pada video kali ini juga masih menggunakan database yang sama dengan video-video sebelumnya, yaitu database SIM mahasiswa. Nah, kita langsung lihat saja bagaimana penggunaan query daripada cross join ini. Nah, kita lihat dulu format yang sebelumnya sudah kita lihat, yaitu select nama kolom atau select bintang ya, atau select all from tabel 1 cross join tabel 2. Nah, pada praktek kali ini kita menggunakan tbl mahasiswa cross join tbl nilai. Oke. Nah, jadi tabel mahasiswa dan tabel nilai digabung dan menampilkan seluruh data yang ada pada kedua tabel tersebut. Langsung saja kita lihat hasilnya. Nah, maka kita akan lihat seperti ini. Oke. Nah, jadi dari tabel mahasiswa yang akan digabung dengan data yang ada pada tabel nilai gitu ya. Nah, jadi ya dicocokkan juga datanya, maka datanya akan diulang ya sebanyak data yang ada pada antara kedua tabel. Contohnya pada tabel mahasiswa, ya di video sebelumnya kita sudah melihat bahwa tabel mahasiswa itu memiliki 14 baris data. Oke, kemudian di tabel nilai kita memiliki 10 baris data. Maka total data yang akan ditampilkan itu menjadi 24 baris data. Sehingga datanya juga ya diulang-ulang sebanyak data yang sama gitu ya. Nah, jadi itu adalah bagaimana cara kerja query cross join ini. Oke, supaya lebih bagus untuk dilihat datanya ini, kita persingkat aja kolomnya. Kita batasi kolom yang akan dipanggil. Ini kita beri alias dulu A, kemudian tabel nilai kita beri alias B. Kita panggil data tabel mahasiswa itu nim, A, nama,
A, jengkel, B, mata kuliah, B, nilai. Ini. Oke, cross join tabel mahasiswa dan tabel nilai. Oke, coba kita lihat go. Ini kita lihat apa errornya. Ini adalah oh ya, ini harus ada titik di sini. Kita cek lagi. Semua sudah oke. Kemudian kita klik go. Oke, nah datanya lebih simple. Nah, jadi oke, ini cross join tabel nilai ini total data ada berapa? Jadi ada beberapa oke, data yang diulang gitu ya, karena memang pada tabel nilai itu beberapa nama yang sama dengan mata kuliah yang berbeda gitu ya. Nah, contoh Hanita ini kan dia mengikuti beberapa mata kuliah yang berbeda. Nah, ada juga beberapa mata kuliah yang sama tetapi nilainya yang berbeda gitu ya. Jadi semua itu akan dipanggil ya, sehingga kelihatan seperti ini berulang-ulang ya. Ini kita tampilkan 500 datanya supaya semua datanya itu kelihatan gitu ya. Nah, jadi itu akan diulang sebanyak ya, datanya itu bisa kelihatan secara keseluruhan gitu ya. Nah, satu mahasiswa memiliki beberapa mata kuliah. Nah, di tabel mahasiswa sebenarnya dia hanya memiliki satu baris, tapi ketika digabungkan dengan tabel nilai tadi, si Anita ini memiliki ada 10 ya mata kuliah yang dia ikuti gitu ya, dengan nilai yang berbeda. Nah, maka ini 14 data tadi akan diulang sebanyak 10. Artinya ini bisa jadi datanya ini adalah 140. Ya, kita coba batasi 50, 100. Ini pasti akan lebih. Nah, ini sekitar 140 dia. Oke. Bukan 14 ya. Di sebelumnya saya sampaikan itu 14, bukan ya, tapi 140. Nah, jadi seperti itu cara kerja cross join ya. Nah, nanti ini bisa dicoba-coba dengan menambahkan parameter yang sama. Nah, atau menambahkan satu tabel lagi untuk di cross join. Oke. Maka datanya itu akan dikalikan lagi sehingga banyak gitu ya. Nah, coba kita tambah satu tabel lagi, yaitu tabel akademik. Tahun akademik itu ada tahun ajaran. Ini from dipanggil cross join B. Oke, kemudian kita cross join lagi. Join TBL akademik. Oke. Nah, seperti ini kita coba. Ini tabel akademik itu adalah C. Oke, tabel mahasiswa A, cross join tabel nilai B, cross join tabel akademik C. Oke, coba kita klik go. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini hasilnya akan lebih banyak lagi ya, karena masing-masing mata kuliah memiliki tahun ajaran yang berbeda, sehingga datanya akan ditampilkan secara keseluruhan gitu ya. Ini kita
kita coba tampilkan sebanyak 500. Oke, nah total itu adalah 910 gitu ya, baris data. Nah, hasil daripada perkaliannya. Nah, kalau yang ini tadi, kita coba lihat lagi. Ini tadi dia sebanyak 24 atau 130 data ya. Ada 130 data dari hasil cross joinnya. Nah, yang tadi itu adalah sekitar berapa tadi? Kita coba hitung lagi ya. Oke, kita query lagi yang tadi ini, kemudian cross join DBL akademik C, ini C titik tahun ajaran. Oke, kita klik go. 910 data. Nah, ini 500 kita tampilkan, maka ini akan ada 2 halaman ya, 2 page. Ada 2 page. Oke, nah nanti teman-teman bisa coba sendiri bagaimana cara menggunakan query cross join ini. Nah, saya rasa sampai di sini video kita kali ini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Jadi kita akan bertemu di video berikutnya. Oke, sampai di sini, salam Go Coding.